Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam semua. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga sehat semua ya. Amin ya. Sebelum saya memulai Bapak Ibu, saya izin off-kan suara Bapak Ibu semua ya. Oke, mohon maaf demi kelancaran semua saya bisukan. Oke, sip ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau memang setelah saya menyampaikan, saya akan buka, Bapak Ibu bisa berinteraksi ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Perkenalkan, saya Merita Diana Bapak Ibu. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Tanjung Raja Bapak Ibu. SMP Negeri 2 Tanjung Raja itu ada di Lampung Utara Bapak Ibu. Lampung Utara yang mana masuk ke desa. Kalau dari kotanya itu ya kurang lebih lah berapa kilo ya, 60 km Bapak Ibu. Jadi agak jauh dikit ya. Nah, ada teman-teman seperti itu, mungkin saya mohon bantuannya Bapak Ibu yang ada tadi untuk mengizinkan. Saya izin berbagi. Oke. Sudah terlihat kanva saya Bapak Ibu? Belum ya? Saya izin. Nanti dulu saya sinkron sih. Tampilkan presenter. Oke. Mohon maaf karena memang kurang persiapan kali ya. Tadi sudah disiapkan sih, tapi masih saja ya. Namanya juga urusan dengan digital ya. Kadang tadi sudah disiapkan, tiba-tiba agak kurang ini ya, pas gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu saya akan berbagi praktik baik. Kebetulan di SMP Negeri 2 Tanjung Raja itu Bapak Ibu sudah melaksanakan piket ya. Sejak sebelum saya bertugas di sana memang sudah ada yang piket gitu. Tapi sejak adanya PMM gitu, sejak adanya pengelolaan kinerja yang mewajibkan guru itu mengupload gitu laporan guru piket gitu, jadi itu tidak dipublish atau disebarkan gitu. Padahal guru piket itu Bapak Ibu adalah garda terdepan untuk kedisiplinan sekolah, untuk semuanya gitu ya. Jadi orang bisa menilai, oh sekolah itu baik, sekolah itu buruk, itu sebenarnya dari guru piket. Itu adalah hal yang kekayaan tersendiri dari suatu sekolah, dan tidak semua sekolah itu mampu gitu ya Bapak Ibu, walaupun sepele gitu ya. Kenapa itu kan? Sehingga inilah yang menyebabkan kenapa laporan guru piket itu di semua jenjang Bapak ini kan. Jadi menjadi bukti dukung tambahan untuk kita melaporkan kinerja kita sebagai guru. Semua jenjang dari PAUD, TK sampai tingkat SMA. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang lain-lain seperti wakaf kurikulum atau kepala perpus itu kan hanya jenjang SMP ke atas gitu ya. Tapi kalau yang
guru piket ini semua gitu. Kenapa? Karena ini memang semua pendidikan atau semua lintas pendidikan itu seharusnya ada gitu, dan ini tidak mengeluarkan biaya dan efeknya langsung terasa oleh murid dan guru itu dan lingkungan sekolah gitu. Lalu, nah laporan pelaksanaan kinerja dengan tugas tambahan sebagai guru piket itu sebenarnya tidak ada laporan resmi, misalnya depannya harus foto sekolah gitu, harus atau apa, itu tidak Bapak Ibu. Yang penting itu ya sederhana melaporkan apa kegiatan guru piket gitu ya, sederhana, singkat, padat, reflektif. Kalau ada pertanyaan gitu ya, itu bisa menjawab ini, gimana sih guru piket tugas tambahan itu dilaksanakan, bisa cerita, oh mulainya kami piketnya hari apa, jam berapa gitu kan. Terus dari guru piket itu bisa nggak dia cerita gitu, apa sih manfaatnya, sehingga mendapat inspirasi gitu dari guru piket itu. Bukan hanya sekedar apa ya, udah administrasi lah, foto-foto gitu. Sebenarnya bukan Bapak Ibu. Sebenarnya ini yang mau diminta oleh pemerintah itu, yang penting pelaksanaan, sehingga sekolah kita itu benar-benar terjaga kedisiplinannya gitu, antara guru dan murid itu lebih dekat gitu. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu, ketika guru dan murid itu udah melaksanakan hal yang sepele seperti ini ya, murid itu merasa lebih dekat nggak hanya misalnya ada gurunya lewat pakai motor atau pakai mobil, terus muridnya lewat ya udah berpapas-papasan aja, tidak ada say hello. Tapi kalau ada guru piketnya ada seperti semacam semestri sendiri, atau ada hubungan emosional sendiri. Terus ketika melakukan ini gitu ya, guru yang melakukan itu bisa ngomong atau cerita, saya itu paling sulit di sini, saya itu paling sulit di sini, minimal 3 lah tantangan paling sulit ketika dia melakukan itu. Terus bisa juga dia bercerita, oh sebaiknya ke depannya ini seperti ini. Nah, ketika guru itu sudah bisa ya menceritakan 5 pertanyaan ini, maka laporan guru piketnya sudah dilaksanakan. Tapi ketika dia hanya berfoto atau ini, itu ya masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin kedepannya gitu akan lebih baik lagi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Nah, setelah ini gimana? Siap ya? Apa sih guru piket itu ya? Kok kayaknya heboh banget gitu. Sampai setiap jenjang. Nah, pertama sekali sekolahnya mana gitu ya. Kalau saya itu sekolahnya SMP 2 Tanjung Raja. Nah, sekolah saya itu Bapak Ibu kecil gitu ya. Sebenarnya itu tidak mewah, tidak apa ya, biasa saja ya, hanya di pedesaan gitu ya, bukan sekolah yang wah, bukan gitu ya. Dan diharapkan oleh Menteri Pendidikan juga seperti ini gitu ya, bukan hanya sekolah-sekolah yang maju yang menerapkan ini, tapi semua sekolah, baik itu tingkat pedesaan atau kalau orang sini bilang itu di gunung atau di desa, di kota ya, ini dilaksanakan gitu, sehingga hubungan antara murid dan guru itu terjalin hubungan emosionalnya, yaitu ada rasa sekolah saya gitu. Nah, lanjut ya. Nah, lihat Bapak Ibu, sebenarnya seperti ini, tidak harus dibariskan seperti ini, tidak ya. Yang penting itu ada guru yang mendampingi gitu ya. Jadi ketika dia datang itu ada guru yang nungguin dia ya, tidak harus di gerbang seperti ini, bolehlah gitu di pojok mana. Yang penting ketika murid itu datang, dia udah melihat gurunya. Jangan sampai ya muridnya sudah datang, gurunya udah 3 jam kemudian baru datang. Nah, itu yang agak membuat murid itu agak kecewa gitu, mana guru saya gitu. Tapi ketika mereka sudah melihat seperti ini,
hal-hal yang lain bisa dilakukan, seperti diajak nyapu kayak, atau diajak bersih-bersih atau apalah gitu ya. Jadi murid tuh agak lebih senang Bapak Ibu ketika dia melihat ada gurunya gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, murid itu dilayani Bapak Ibu. Bukan guru yang dilayani. Jadi murid yang yang kita layani, karena kita sebagai pelayan murid. Jadi ketika murid itu ada apa gitu, Bu saya mau apa, Bu saya ketinggalan apa, nah guru itu ya minimal tahu gitu. Jadi dicatat seperti ya keluh kesahnya apa gitu ya. Misalnya kalau di tempat saya itu kekurangan ini Bapak Ibu, nggak tahu murid itu kok tiap hari itu ada aja yang lupa ya. Nah selalu dia berkoordinasi dengan guru piket gitu. Nah ketika guru piketnya nggak ada, bingung lah murid itu. Sehingga ada pentingnya guru piket ini. Dan guru piket Bapak Ibu bukan di dalam kantor, tapi di luar gitu. Bolehlah di dalam kantor gitu ya, tapi jangan selamanya di dalam kantor, tapi di luar melayani murid gitu ya. Ini hanya foto contoh-contoh saja ya Bapak. Nah ini kesiapan murid juga dicek, ini cerita ya, kira-kira seperti inilah yang terjadi. Skip ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah terus guru juga mengawasi ya, jadi murid itu nggak kerja sendiri, tapi guru yang mengawasi mereka ya, membersihkan lingkungan atau apa gitu ya. Tidak harus gurunya yang menyapu Bapak Ibu, tapi ya cukup diawasi oleh gurunya. Kemudian Oke, sebentar. Nama Suja Kaila, kelas 8B dari SMP Negeri 2 Tanjung Raya. Menurut Kaila, Salim datang lebih awal dengan guru ini ada manfaatnya enggak? Jadi jadi lebih dekat sama guru, terus kelihatan tertib. Setuju nggak Kaila? Setuju. Kira-kira kedepannya boleh dilanjutkan atau ada ide dari Kaila? Boleh banget. Boleh ya, dilanjutkan terus. Apa dicukupin? Lanjut ya. Terus harapan Kaila dengan sekolah ini gimana? Jadi lebih maju. Jadi lebih maju. Kaila mau maju? Mau. Oke ya, makasih Kaila. Nah itu sedikit Bapak Ibu dari murid dan ini tidak direka-reka Bapak Ibu. Coba kita dengarkan dari guru sekarang ya. Oke, nama saya Dwi Kayanti dari SMP Negeri 2 Tanjung Raja. Pendapat saya tentang guru piket yang ada di sekolah itu sudah sangat membantu, terutama ketika di pagi hari sekolah sudah bersih dan rapi. Namun harapan saya seluruh guru yang bertugas sebagai guru piket itu mengetahui apa saja yang harus dikerjakan tiap pagi hari, kemudian menjelang pulang ataupun saat jam mata pelajaran, sehingga sekolah benar-benar terkondisikan. Saja saya Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sedikit dari guru. Nah, itu Bapak Ibu di sini kan
Wah, itu mau praktek saja. Sekarang gimana Bu ininya, contoh laporannya? Insya Allah nanti akan saya bagikan. Oke, sampai sekian Bapak Ibu, terima kasih. Sampai sini dulu. Mungkin saya akan ganti dengan bentuk laporannya ya. Oke. Atau sampai sini ada yang ingin menyampaikan pendapat? Belum? Belum, saya izin menyampaikan contoh laporannya. Kalau tadi kan hanya prakteknya ya, sekarang laporannya gimana sih gitu? Apa harus ini? Tidak ya Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, di laporannya itu tidak usah ribet Bapak Ibu. Laporannya singkat, jelas, padat. Yang pertama kali ya sekolahnya apa, kata saya tadi kan, berarti kan harus ada covernya dulu gitu ya. Ini saya pakai sekolah lain ya Bapak Ibu ya. Kalau sekolah saya belum izinin guru saya nanti, karena yang diupload itu Bapak Ibu adalah laporan ini ya ada pendahuluan gitu ya, terus ada rincian tugas guru piketnya apa sih gitu ya. Sebetulnya sih kayak menjaga pintu gerbang, penanganan keterlambatan, kehilangan atau komunikasi. Kalau memang ada semua contoh fotonya ya boleh dilampirkan ya. Tapi kalau misalnya ini cukup 3 saja yang seperti saya tampilkan tadi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah ada laporan ada semacam satulah dokumentasi ya, yang mana memang pelaksana itu dilaksanakan 1 hari dan disesuaikan dengan SK-nya. SK-nya yaitu ya dari kepala sekolahnya gitu. Contohnya ini ya Bapak Ibu. Jadi pada hari Rabu gitu ya, tanggal berapa jelas ya, jam piketnya sesuai dengan jam sekolah gitu. Ada gitu ya kegiatannya, menjemput siswa gitu ya, terus mengantar siswa masuk kelas gitu ya, terus apa nih, mendata siswa yang tadi ya, yang di luar. Nah, yang jangan lupa terakhir ini Bapak Ibu, SK. Jadi laporan guru piket itu ada SK. SK ini ketetapan ya, memutuskan apa, terus jadwal. Nah, jadwal ini sesuai dengan foto di sini. Kalau di hari Rabu, kebetulan hari Rabu itu pakaian di Lampung Utara hitam putih gitu ya, muridnya pakai batik gitu. Kalau tempat yang lain ya disesuaikan, jangan sampai lucu nanti, karena Bapak Ibu ini laporan ini semuanya apa yang diupload di pengelolaan kinerja itu masuk ke bukti karya. Nah, ketika masuk di bukti karya, seluruh Indonesia bisa melihatnya gitu ya. Jadi ya supaya kita tidak malu gitu. Oh iya Bapak Ibu, ini akan saya bagikan, baik boleh Bapak Ibu dalam bentuk Word atau boleh dalam bentuk Google Doc. Mau pilih yang mana? Silakan. Oke. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Saya akan bagikan dalam bentuk apa? Google Doc ya. Ketika mengajar. Kalau Google Doc saya bagikan di sini. Atau biasanya Bapak Ibu sukanya Word ya. Saya masuk lewat situ. sebentar, saya kasih linknya dulu. Lihat saja. Ya. Saya kasih di apa namanya, pesan ya. Punya ada yang lain nggak bentar?
Karena itu dulu. link Google Doc laporan PMN. Tapi ada PMN. Oh, ketika belajar itu, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu. Oh, mau dalam bentuk Word boleh. Saya Karena itu. oke, sebentar Pak Hairul, Iya, langsung masuk itu tapi nggak bisa. saya bisukan sebentar ya. Oke, maaf ya Pak Hairul ya. Itu dalam bentuk Google Doc ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengaksesnya seperti ini. Saya kalau mau dalam bentuk Word ya, ini dalam bentuk Google Doc ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih di sini, nanti buka itu linknya, nanti pilih di sini file, buat salinan. Nah, ketika dia buat salinan maka akan bisa Bapak Ibu mengeditnya. Atau Bapak Ibu ketika udah buat salinan, Bapak Ibu bisa di download seperti ini, kemudian pilih Microsoft Word. Nah, kenapa saya bagi itu dalam bentuk Google Doc Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak kerja 2 kali nanti, karena laporan ini akan diunggah dalam bentuk file PDF. Kalau PDF langsung download saja, nanti bentuknya PDF. Tapi jangan lupa ganti dulu namanya ya. Ganti fotonya, ganti SK-nya gitu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Bagaimana, ada yang ingin disampaikan? Saya berbaginya sudah selesai. Ada yang ingin disampaikan, dikomentari, kita berbagi. Saya bagikan daftar hadir. Oke, siapa yang angkat tangan? Ibu Suryani, silakan Ibu. Ya, kalau daftar hadirnya di sini ya, link yang ingin berkomentar silakan. Belum bisa ya? Ntar ya, saya cek dulu pengaturannya. Daftar hadir. Hadir. Oke, silakan. Saya cek dulu. Ada 28 orang. Turunkan semua dulu ya. Ininya di ini saja. Di ini saya izinkan semua orang. Oke, ini sudah saya izinkan. Jika ada yang ingin berkomentar silakan. Pak Mulyana Amin, silakan Pak. Dibuka saja mikrofonnya. Bisa tidak? Pak Sabturi, bisa dibuka mikrofonnya? Tidak bisa ya? Tapi sudah saya coba dicek mikrofonnya. Bisa? Coba Ibu Khadijah, bisa tidak mikrofonnya dihidupkan? Tidak bisa. Bisa ini, coba dicoba. Oh, mungkin ininya ya. Ini di sini sudah nggak ini, tapi suara Pak Sabturi tidak terdengar dari sini. Mungkin ada yang lain, maaf Pak Sabturi, suaranya tidak kedengaran. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan. Ada? Ada yang ini, jika tidak ya berarti selesai. Daftar hadir selesai. Ada teman-teman
Bu Mulyana apa Bapak ini? Bapak Mulyana, silakan mengangkat tangan. Ada yang ingin disampaikan? Oke, tidak ada. Berarti cukup. Cukup ya. Ini tadi Bu Mulyana Amin mengangkat tangan, Bu Khadijah mengangkat tangan. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Pak Sabturi mengangkat tangan. Suaranya tidak terdengar dari sini. Coba saya cek. Insya Allah sound oke. Mungkin soundnya di Bapak Ibu ya yang belum. Atau dituliskan, boleh dituliskan saja. Kalau memang tidak bisa disampaikan dengan ucapan, dengan kata-kata. Ada yang ingin disampaikan? Mikrofon gak bisa. Oke, saya cek lagi. Sekarang bisa tidak? Coba dicek. Bisa, Bu. Oh iya. Oke, lanjut, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Khadijah, asal dari SDN 1 Pulau Panggung. Tetangga sama Ibu Merita ya, Bu ya? Iya. Lampung Utara ya. Iya. Gimana? Yang ingin saya tanyakan Ibu, masalah guru piket, mungkin kalau kayak di SD ini beda kali ya sama dengan di SMP. Kalau piket, terutama di sekolah saya nih, kalau piket itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti kita melayani siswa ya Bu. Iya. Seperti misalnya ada siswa itu ketinggalan pensil atau yang lainnya gitu, atau yang lainnya. Nah, jika di sekolah kami tidak ada seperti itu, bagaimana Ibu? Ya. Maksudnya tidak ada bisa digantikan dengan yang lain atau seperti Iya, apa? Ya seperti apa solusinya bagaimana gitu Ibu? Ya, saya hanya itu saja Ibu Khadijah. Ada lagi? Iya Bu. Ya, sementara Oke. itu dulu. Ya, terima kasih Bu Khadijah. Izin teman-teman saya berbagi lagi. Saya sampaikan laporan ini ya. Terlihat ya. Nah, ini tadi kan ada, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak ada melayani murid gitu ya, terus yang kegiatan di sininya ada apa? Nah, di sininya banyak kan, ini kan rincian guru piket ini, menjaga gerbang, menjaga keteraturan, atau ada memang peraturan di sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ganti saja dengan aturan sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian dituliskan di sininya fotonya ini lagi apa sesuai dengan aturan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalnya tidak ada kami tuh Bu melayani seperti itu gitu ya. Adanya apa gitu, tuliskan di rincian tugas ini, kemudian tuliskan juga di fotonya. Seperti itu jawaban saya Ibu Khadijah. Ada teman-teman ingin menambahi? Tidak? Jadi ini hanya contoh ya Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu, karena sebentar lagi sudah bulan 6 dan laporan itu habis ya Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu banyak tugas tambahan, akhirnya satu pun tidak diupload. Bagaimana kalau tidak membuat? Itu kinerja ya Bapak Ibu. Yang ada ya ada nilai, yang nggak ada ya nggak ada nilai gitu ya. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, ada lagi? Jadi harus sesuai dengan kondisi real ya Bu.
Ya, sesuai dengan kondisi realnya, disamakan dengan apa tadi Pak? Fotonya. Makanya kata saya tadi ada rincian dan ada fotonya. Kenapa saya hanya pilih 3 gitu? Karena inilah yang kondisi realnya gitu ya. Dan ini biasanya ada semua, tidak harus punya gerbang Bapak Ibu. Ini sekolah yang saya tampilkan ini tidak ada gerbang ini, cuman antara rumah ke rumah gitu. Kalau masuk kelas ya mereka yang masuk kelas semua gitu. Seperti itu kira-kira. Yang jelas Bapak Ibu, ini bukan hanya administrasi. Jika ini dilaksanakan, maka sekolah Bapak Ibu pasti akan mendapat nilai plus. Dilihat sama masyarakat itu, guru di sana itu udah datang pagi gitu, muridnya disambut. Nah, itu nilai plus tersendiri. Walaupun gurunya mungkin agak gimana gitu, pagi-pagi disuruh datang, tapi insya Allah berjalannya waktu akan lebih baik gitu. Mengapa laporan guru piket ini semua jenjang gitu ya, baik tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Oke, ada lagi kah teman-teman? Bapak Ibu sudah tahu cara nguploadnya gimana? Untuk PDF Oke. ya Bu? Ya, dalam bentuk PDF di pengembangan kompetensi itu ya, jangan lebih dari 10 megabyte. Pak Mulyana, ya. Pak Mulyana dari tadi angkat tangan, ingin menyampaikan sesuatu? Atau Pak Sabturi? Insya Allah sudah bisa itu. Belum bisa juga ya Pak? Iya, Pak Sabturi belum bisa juga ngomong. Belum kedengeran Pak suaranya. Siap, Leder. Oke. Pak Saleh ingin menyampaikan sesuatu? Baru bergabung, belum tahu apa-apa. Belum tahu ya, nanti ikut aja ya Pak ya. Ikut aja. Ini kita membahas guru Mari piket. Pak. Oke, Pak Khairul, silakan. Apakah setiap rincian tugas kerja piket itu Mm-mm. wajib ada fotonya begitu? Oke. Terima kasih Pak Khairul. Hanya itu Pak? Ada lagi kah? Ya, sementara itu dulu. Makasih Bu Nurita. Iya, sama-sama Pak Heru. Saya izin lagi ya Bapak Ibu memperlihatkan contoh laporan guru piket. Nah, ini Bapak Ibu saya adopsi juga gitu ya. Ini tidak mutlak ya Bapak Ibu, tidak mutlak bahasanya. Jadi boleh Bapak Ibu ganti sesuai kesepakatan sekolah Bapak Ibu. Nah, apakah setiap rincian ini harus ada fotonya? Tidak Bapak Ibu, cukup 3 saja yang mana benar-benar terjadi atau real atau sering terjadi. Kalau nggak tiap hari nggak apa-apalah gitu ya, tapi yang lebih sering gitu, yang mana gitu. Misalnya evaluasi kadang-kadang juga kan biasanya apa kegiatan ini sebagai penengah ya kan, tiap hari anaknya nggak kan berantem kan, kadang-kadang aja. Menerima tamu juga ya kadang-kadang, nggak setiap hari. Nah, makanya tadi saya kasih contoh yang seperti kebersihan gitu kan, itu tiap hari. Dan tidak harus semuanya ada Bapak Ibu, cukup yang real saja. Nah, seperti ini kan real, dia ada gitu ya, pasti tiap hari dilakukan juga. Seperti itu ya. Ada lagi kah? Sudah ya? Saya izin. Oke. Bagaimana? Pak Septuri sudah bisa ngomong? Belum? Ya, karena ini kita bicaranya lewat dunia maya, jadi suka gini ya, sinyalnya kadang ada kadang tiada.
Nih sinyal saya sekarang. Kalau Bapak Ibu mau apa sih namanya ngisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadirnya ya. Tidak usah hadir tuliskan di chat, cukup isi daftar hadir itu saja. Daftar hadirnya saya share lagi supaya Bapak Ibu bisa. Daftar hadirnya di mana ya Bu? Ya sebentar, saya ulang lagi. Nah ini saya share lagi di link chat. Oke. Makasih Bu, makasih. Ya sama-sama. Ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau yang ingin diklarifikasi? Materi kita sangat sederhana. Saya hanya bercerita Bapak Ibu, PMM ini tidak wajib tapi diuber gitu. Tidak wajib tapi diuber ya. Berarti apa ya Bapak Ibu, saking pemerintah ini ingin supaya kita itu terdata ya, kadang memang membutuhkan paksaan gitu ya. Jadi kenapa ada beberapa himbauan harus gitu ya. Jadi itu intinya supaya kita ada semacam pengelolaan kinerja kita, karena pengelolaan kinerja saat ini tidak hanya seperti dulu Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja saat ini itu hubungannya dengan rapat pendidikan sekolah kita. Ngapa gitu ya? Kok katanya nggak wajib tapi kok diuber-uber sertifikasi di ini ancam-ancam gitu ya. Karena itu guru itu kalau nggak diancam sertifikasi nggak takut, tapi ketika diancam takut. Nah kita mulai belajar Bapak Ibu, kita jangan jadi orang yang mau diancam terus. Ya udah gitu ya, belajar aja gitu. Saya dulu juga bisa Bu itu daftar hadirnya. Gak bisa? Bapak Ibu yang lain tidak bisa juga? Coba saya ini. Saya baru coba. Bisa. Oh Coba bisa. lagi, saya coba lagi Bu. Ya coba lagi ya. Karena saya cek bisa. Coba Pak pakai akun belajar ID kalau memang ini. Jangan lupa checklist emailnya ya supaya bisa. Oh iya itu akunnya ya. Ada lagi kah Bapak Ibu? Belajar ID nih. Ya. Akunnya bukan belajar ya. Oke saya. Ini kan Saya disuruh. Oke. Ada lagi kah Bapak Ibu yang lain? Pak Mulyana Amin ini dari tadi angkat tangan, capek nggak? Nggak ya. Halo Bapak Ibu. Ini sangat sederhana ya Bapak Ibu, kami hanya berbagi praktik baik sebenarnya, bukan menggurui, dan Bapak Ibu bisa merubah laporan itu gitu ya, dalam bentuk apapun, kopernya juga bisa Bapak Ibu rubah gitu ya. Ada lagi kah? Ibu Majidah ingin menyampaikan sesuatu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mau bertanya, Ya, saya silakan. tadi di luar ini Bu ya, dari absen, dari absen tentang observasi Bu. Kapan buka webinar observasi? Oh. Kalau membuat observasi. Webinar observasi. Saya tinggal itu, masalah tinggal itu. Tinggal itu yang belum Bu, yang saya upload ke PMM, yang belum. Webinar observasi seperti apa ya Bu maksudnya? Kegiatan observasi. Maksudnya itu gini ya. Nah, contoh apa dokumennya, contoh laporannya bagaimana itu Bu? Itu observasi. Oke. Observasi di PMM ya. Iya, kan itu kegiatan tuh ngambil observasi guru sama teman sejawat dan kepala sekolah. Saya bikin 2 kegiatan itu Bu kemarin itu seperti itu. Iya. Maaf sebelumnya. Laporannya itu saya belum paham. Bu Majidah sudah pakai laptop atau pakai HP ini sekarang?
laptopnya lagi Oh iya, pakai HP berarti ya. laptop susah pakai HP. Ya. Mungkin nanti saya sampaikan ya berikutnya. Sebenarnya itu ada instrumennya. Instrumennya itu seperti supervisi guru supervisi kepala sekolah kepada guru ya. Nanti akan sampaikan mungkin di lain waktu ya. Jadi ya sama. Japri boleh Bu. Bu Japri boleh nggak? Japri Oh boleh nggak? Japri ya. Japri cepet ya. Ya nanti setelah habis acara insya Allah. Iya, makasih Bu. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi kah teman-teman? Tidak. Oke. Salah. Oh, ada baru yang mau gabung. Bapak Ibu sudah tahu cara membuat koper, memasukkan foto itu sudah bisa ya, insya Allah bisa Bapak Ibu. Saya sudah ini ya. Intinya Bapak Ibu laporan tambahan ya, tugas tambahan itu tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu, tapi mempengaruhi kinerja sekolah. Kenapa saya bilang seperti itu ya Bapak Ibu? Kan semua akun guru itu ada di kepala sekolah, dan penilaian Kementerian Pendidikan itu di akun kepala sekolah. Jadi dilihat ya di range-nya gurunya itu berapa persen yang mengerjakan, berapa persen yang tidak. Kalau kita balik ke zaman dahulu ya, selamatkan diriku, diri yang lain tidak diselamatkan, maka sekolah kita yang terdampak. Mulai tahun 2024 ini penilaian kinerja tenaga kependidikan itu sudah ada di raport pendidikan. Nilainya diambil dari mana? Nilainya diambil dari PMM ini. Jadi dari pengelolaan kinerja ini. Bagaimana caranya? Ya tinggal diambil data mana? Dari data akun kepala sekolahnya itu. Berapa persen sekolah itu? SMP 2 berapa persen? 100% kah? Atau hanya 10%? Nah itu, kalau dia hanya di bawah 10%, ya merona lagi kah itu? Upload seperti itu Bapak Ibu. Memang tidak mempengaruhi Bapak Ibu guru sendiri gitu, tapi mempengaruhi kinerja sekolah. Makanya kita berkolaborasi bagaimana supaya sekolah kita dampaknya baik gitu ya, minimal hijau atau kuning lah gitu ya, jangan membara lagi. Gitu, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Sehingga kalau memang kepala sekolahnya ayo upload dong, nah itu agak berbesar hati lah gitu, mari sama-sama untuk kebaikan sekolahnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi kah? Saya lihat ini Pak Mulyana dari tadi angkat tangan. Ini kepencet atau bagaimana? Oh ya, saya sampaikan Bapak Ibu di kali ini webinar ini adalah berbagi praktik baik. Apa tuh? Kata sandi. Ada kata sandinya ya? Bingung juga saya. Mungkin kata sandi HP Ibu ya? Insya Allah yang lain tidak ada kata sandi, Bapak Ibu tinggal dibuka saja. Atau nanti kalau memang tidak bisa ya japri saya saja lah, kan ada nomornya di sana. Nah, ini akan saya sampaikan supaya kita tidak salah ini informasi. Komunitas belajar SMP Negeri 2 Tanjung Raja, Bapak Ibu, saat ini ya seperti ini, kami tidak menyediakan sertifikat ini secara global seperti ini, tidak ya, karena kami sudah berbagi, kami hanya berbagi ilmu saja seperti ini. Sedangkan jika Bapak Ibu menginginkan bantuan, maka silakan hubungi penyelenggara webinar saja. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu sudah mengisi link daftar hadir, Bapak Ibu jangan mencari-cari saya sertifikatnya belum dikirim, karena
memang kegiatan ini tidak kami sediakan. Nah, seperti itu ya. Mohon maafnya. Kok kata Sandi lagi ya? Bingung juga saya. Mungkin Bu Febri bisa menggunakan akun belajar ID-nya, Bu, untuk mengisi daftar hadir. Insya Allah teman-teman yang lain diminta kata Sandi tidak ya? Tidak ya, mungkin yang meminta kata Sandi mungkin dari HP-nya. Ya, Bu Inaya, terima kasih sudah hadir. Ada lagi kah teman-teman? Sudah berapa persen kah PMM-nya, pengelolaan kinerjanya? 75 Bu. 75. Bagus, 75. Tinggal 25 lagi. Upload. Aman Bu ya? 75 aman ya Bu? Aman, apalagi kalau 100. Tinggal 100 itu tinggal dikit Bapak Ibu, tinggal kepala sekolahnya menilai. Nah, sudah 100. Nah, ketika sudah 100 maka Bapak Ibu cek terus di Ekin BKN-nya. Ini yang saya informasikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saat ini pengelolaan kinerja kita di PMM, tapi mengalirnya itu tidak seperti kita guyur gayung ya Bapak Ibu, mengalirnya sedikit demi sedikit ke BKN. Dan saat ini yang mengalir ke BKN lancar yang sudah 100%. Jadi mari kita kalau memang sudah siap, sudah 100% lengkapi semua, insya Allah segera mengalir ke BKN. Seperti itu. Jadi kita nggak usah lagi buat yang di Ekin BKN. Tapi kalau Bapak Ibu tetap ngeyel gitu, nanti dia akan double, dia bingung sendiri Bapak Ibu nanti. Jadi sabar, selesaikan Ekinnya sampai 100%, upload semua tugasnya. Dan Bapak Ibu, tugas itu tidak, kalau memang double ya double tugas Bapak Ibu, tapi kalau cuma satu ya nggak apa-apa satu ya. Bu Sofia 50%, tinggal 50% lagi. Jadi segera ini kan, kita batasnya hanya bulan 6 ya, bulan 7 sudah baru lagi. Oke, ada lagi kah? Ini saya hanya ngobrol saja ini. Tanya lagi Bu. Boleh, silakan. Saya nanya masalah absen tuh Bu. Absen untuk absen itu, absen kita guru yang ada yang kita per bulan atau gimana itu Bu untuk Oh iya, absen guru itu dari bulan 1 sampai bulan 6. Jadi di PDF kan. Jadi jangan ngupload sekarang ya. Nguploadnya nanti sampai bulan 6. Bulan 6 Bu, itu bulan 6 misalnya kita kan bulan 6, oh ya pertengahan kita sudah libur Bu ya. Ya nggak apa-apa, bulan 6 kan sampai pertengahan kan bagi raport gitu. Nah, upload yang sudah bisa ya. Jadi bisa sih aplikasi itu Bapak Ibu, saya kasih bocoran Bapak Ibu. Bisa saja gitu ya diberesin semalam. Tapi karena itu nanti mengalirnya ke PMM, seluruh Indonesia tahu gitu ya, agak-agak gimana gitu ya. Masih bulan 1, bulan 6 sudah ditandatangani. Kalau nyicil Bu, misalnya dari bulan ini kan bulan Mei, nanti kita uploadnya di bulan Mei aja gitu, nggak bisa nyicil Bu? Nggak bisa karena dia satu file. Oh gitu. Iya. Makasih ya Bu. Ya, sabar ya. Yang lain dulu, sertifikat atau lampiran tugas dan lain-lain boleh. Oke, link absen lagi ya. Oke lah, saya salinkan lagi. Mana tadi ya? Ini apa ini? Oh, baru mau masuk. Oh ya, Bu Wirta. Oke, Bu Yelti, oke. Setelah dapat sertifikat tidak? Tidak. Itu jawabannya tidak. Kami tidak memberikan sertifikat. Kecuali Bapak Ibu ingin dibantu ya. Kalau ingin dibantu, silakan hubungi, ada nomor penyelenggara di absen itu. Karena di PMM saat ini dilarang Bapak Ibu untuk memberikan sertifikat ya. Yang halo Ibu Khadijah,
Oh enggak. Ya ibu, saya nanya. Oke. Ada lagi kah teman-teman? Ini hanya berbagi praktik baik. Dan kami mengundang Bapak Ibu semua jika memang ingin berbagi praktik baik di sekolah Bapak Ibu, boleh. Kalau Bapak Ibu menjadi seperti saya narasumber seperti ini, maka kami fasilitasi nanti sertifikat narasumber berbagi praktik baik gratis. Silakan hubungi saya, mau kapan, materinya apa gitu ya. Oke, ada lagi kah? Ibu, untuk kalau masalah foto, misalnya kalau fotonya anak-anak lagi nyapu halaman lingkungan sekolah, misalnya mengut sampah, seperti itu boleh tidak? Oke, saya izin jawab ya Bu Khadijah. Saya izin lagi. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Sesuaikan dengan ini, rinciannya ini. Di rincian guru piket yang saya sampaikan di sini ini, dan ini tidak mutlak. Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu ingin seperti tadi, dari apa tadi ya, muridnya nyapu gitu ya ini, ya Bapak Ibu tuliskan dulu di sini kegiatannya itu bagaimana. Misalnya menjaga lingkungan sekolah, guru piket perlu memastikan misalnya siswa membersihkan lingkungan sekolah. Nah, seperti itu maksud saya. Jangan tidak ada kata-kata rincian tugas terus tiba-tiba di sini ada fotonya gitu, dan tuliskan fotonya ini keterangannya apa sama seperti rincian. Nah, seperti itu saja. Jadi bisa, asal tadi dirombak ya. Oke, Bu Khadijah, ada lagi kah? Tidak. Sebenarnya guru piket itu banyak banget sih tugasnya, nggak harus 3 ini ya. Pak Ibu bisa memanfaatkan. Bapak Ibu sudah mengenal Canva kan, jadi Bapak Ibu bisa bermain di Canva-nya gitu ya. Baca. Izin ya teman-teman. Minta izin teman-teman yang selain Pak Sapturi, mikrofonnya di off. Nah, sudah. Halo. Silakan nih Bapak, silakan, sudah aman. Ayo Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari SD 3 Merambung ya Bu ya, tepatnya di Kecamatan Raja. Kebetulan betul-betul di bawah gunung. Ya betul. Jadi terkait tadi dengan masalah guru piket, saya itu sebenarnya tentang guru piket ini ya kadang-kadang masih banyak pertanyaan, bukan artinya mengabaikan Bu ya. Nah, karena murid saya ini murid yang Ibu Melita paling tahu, kenal, dan memang tahu. Jumlah murid saya itu kayaknya se-Lampung Utara ini terbanyak masalahnya. Karena cuma ada 11 siswa loh Bu. Jadi saya bingung bagaimana caranya mengatur. Ya pada dasarnya mungkin kalau masalah tiket sama ya Bu ya. Namun terkadang ya bingung juga bagaimana cara mengatur untuk menugaskan guru sebagai guru piket yang maksimal gitu loh Bu. Tentu di sini kami memang memberikan arahan sama Dewan Guru untuk membantu dan memberikan contoh sehingga anak itu malah
tidak dibebani Bu untuk model ngepel. Jadi ya rata-rata gurunya malah yang suruh ngepel Bu. Iya. Nah hal ini bolehkah seperti itu kami lakukan gitu Bu? Itu satu Bu ya. Yang kedua tentang masalah ketika kita memilih RHK-nya yang menyangkut pengembangan diri Bu. Nah, setelah saya lihat bermuara ke kinerja itu, di situ ada yang namanya kita membuat PPK Bu. Boleh tidak kita upload di dalam pengembangan diri PPK kita itu? Karena setelah saya tanya bahwasanya kita membuat PPK itu akan pengaruh Bu dengan nilai pak kita nanti, karena di sana ada unsur nilai katanya Bu. Mungkin kalau seandainya di atas ekspektasinya 100 ke atas itu mungkin akan lebihnya 37, sekian. Nah yang saya maksud, bisa nggak di kelompok kita ini kita mengadakan cara-cara untuk membuat PPK Bu. Itu yang saya minta. Kira-kira ini yang pengaruhnya sama yang PNS Bu ya. Tentu kita sangat membutuhkan sekali. Jadi saya mengajak terutama dengan Ibu, kalau memang kira-kira ada kita waktunya, kami siap untuk menerima arahan atau istilahnya pembuatan PPK itu Bu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya semoga semua ini bermanfaat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapturi. Saya izin meng-off-kan suara ya Pak Sapturi ya. Karena ketika saya menjawab maka Pak Sapturi kan dua device ya. Bapak Ibu, ketika kita dua device maka saat online seperti ini maka dia akan namanya ada ini ya, semacam dengung ini gitu. Tidak nyaman gitu ya. Terima kasih Pak Sapturi. Mungkin masalah Pak Sapturi ini bukan Pak Sapturi saja yang mengalami. Muridnya Pak Sapturi itu memang luar biasa Bapak Ibu. Dia berada di lokasi yang memang jumlah penduduknya itu anak muridnya itu sedikit ya. Karena memang bukan daerah yang banyak penduduk gitu ya. Tapi mungkin karena saking ini ya sayangnya dengan murid ya, muridnya sedikit, jadi ketika diajak menyapu atau diajak bersih-bersih itu timbulnya nanti gurunya muridnya itu malah lari atau takut dia keluar lagi dari sekolah. Jadi gurunya, dan itu memang seharusnya ketika kita sayang dengan anak ya, mungkin cara kita mendidik berbeda-beda. Ada yang ayo kita bersama-sama, ada yang dibantu terus. Ini bukan menggurui Bapak Ibu. Mari kita ajak anak kita ya. Pertama bolehlah kita bantu, kita lihat, kita pegangin sapunya. Kedua gitu ya, biarkan dia memegang sapunya. Ketiga ya biarkan dulu mereka. Nah setelah mereka bekerja baru nggak bersih ya nak sekali lagi gitu, sehingga mereka benar-benar mandiri. Tapi ketika mereka terus-terusan ya dibantu hasilnya kurang baik ya, kemandirian mereka kurang gitu. Tapi Bu, sekolah saya itu kalau tidak seperti itu lari. Insya Allah kalau diberikan pengertian Bapak Ibu, fungsi Bapak Ibu itu bukan untuk itu. Fungsi Bapak Ibu itu membersamai. Cari orang atau cari guru Bapak Ibu yang
nomor satu yang bisa diandalkan. Nah, saya izin menampilkannya Bapak Ibu. Di sekolah saya itu Bapak Ibu, bukan sekolah unggulan, betul. Dan semua orang insya Allah tahu di daerah Lampung Utara, sekolah saya itu adalah sekolah yang luar biasa Bapak Ibu, dan alhamdulillah kami bisa. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi 2 orang guru ini Bapak Ibu, itu adalah ilmu saya. Saya mengambil 2 orang guru itu adalah guru senior. Kalau saya tidak akan mampu Bapak Ibu mengajak guru-guru lain itu ayo bekerja bersama, kalau tidak dibantu dengan 2 orang guru kami ini yang luar biasa. Guru kami adalah guru senior, dan dia kalau istilahnya itu emaknya kami. Jadi dia yang mengoprak-opraknya. Nah, dia pula yang ya dia cuma tugasnya berdiri saja Bapak Ibu. Tapi ketika dia berdiri, teman-teman yang lain itu akan menunduk dan mengikutinya. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba carilah orang yang jadi panutan, atau guru yang dituakan, atau guru nggak usah tua lah, guru yang memang benar-benar berjiwanya di sana gitu ya, yang bisa mengajak murid itu. Ini tidak satu kali Bapak Ibu. Saya yakin ini memang karena mereka pengalaman mereka sudah lama. Mereka sudah 30 tahun mengajar. Itu bukan waktu sangat singkat gitu, waktu yang sangat lama. Dan mereka memang ya dari dulunya tugasnya ngajar gitu aja Bapak Ibu, enggak pikirannya kemana-mana. Jadi orang lain itu melihatnya ketika mereka sudah ada, ayo ambil sampah gitu ya, cuman berdiri aja mereka sudah ikut. Nah, orang-orang seperti inilah yang perlu kita ajak supaya teman-teman kita yang lain mengikut, walaupun 11 gitu ya, kan ada 6 kelas. Misalnya kelas 1 2 orang, ayo 2 orang 3 orang dengan gurunya, nggak apa-apa gitu. Ataupun satu sekolah berarti sekaligus boleh Pak. Yang penting jangan dibiarkan murid itu kita yang apa ya namanya ya, kita yang terus menerus menyuapi mereka. Jangan gitu, mandirikan mereka. Kasihan mereka kalau kita terus disuapi atau terus menerus ya, kita aja yang ngajak. Mungkin seperti itu Pak Sapturi dan teman-teman. Mohon maaf jika agak itu berbeda dari sekolah saya gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kita berikan panutan gitu ya. Nggak bisa kita cari teman kita, cari orang yang memang benar-benar yang bisa membantu kita. Saat ini kita nggak penting di depan, tapi yang penting kita kolaborasi. Nggak bisa kerja sendiri, harus kolaborasi. Bagaimana caranya supaya sekolah kita itu minimal lah kita nyaman di dalamnya. Jangan sampai kita sekolah di dalamnya kita malah tidak nyaman. Sangat tidak enak Bapak Ibu bekerja di suatu tempat yang tidak nyaman. Oke, lanjut kedua ya. Kok malah curhat. Lanjut kedua, PTK. Terima kasih Pak Sapturi tadi. PTK saat ini alhamdulillah tidak terlalu diwajibkan, tapi kegiatan kita bisa untuk jadi PTK Bapak Ibu. Seperti tadi kegiatan kita untuk buat guru piket itu bisa jadi PTK, tapi PTK malah PTK kepala sekolah itu. Bukan PTK-nya guru ya, PTK kepala sekolah itu malahan. Jadi bagaimana cara kita membuat atau mengobservasi teman-teman supaya dia bekerja sesuai dengan tupoksinya. Gimana caranya? Insya Allah Pak Sapturi dan teman-teman sudah tahu. Kita manfaatkan komunitas belajar. Kalau saya asal ada undangan dari
Pak Saturi dan rekan-rekan komunitas insya Allah siap ya membantu kita. Mari sama-sama membuat, mulai dulu dari masalah dalam sekolah kita, jangan sekolah lain, sekolah kita dulu loh. Sekolah saya ini enggak mau nyapu seperti sekolah saya. Pertama sekali saya datang sendiri Bapak Ibu, mana orangnya ini. Akhirnya saya, oh iya datang pagi ya, baru saya datang pagi baru diikuti teman-teman, diikuti. Saya tanya muridnya senang nggak kalau gurunya datang pagi? Senang Bu, seperti tadi. Saya juga nggak nyangka ternyata murid juga bisa gitu ya, bisa mengeluarkan kata apa sih, semacam refleksi gitu, dan itu tersebar hal sangat sederhana gitu. Dan insya Allah di sekolah Bapak Ibu tidak sesederhana itu mungkin ya, mungkin banyak yang lebih baiknya lagi, asal tetap dilaksanakan gitu ya, jangan hanya sebagai administrasi. Oke Pak Saturi, jadi ditunggu saja, silakan kolaborasi, bekerja sama dengan pengurus komunitasnya, kita bicarakan mau kapan, mau dari awal atau dari mana. Insya Allah kalau kami siap selalu. Oke, ada lagi Kak? Iya Pak. Ada lagi Kak teman-teman? Ternyata sudah jam 23.04. Tidak? Kalau tidak, kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya, dari SMP Negeri 2 Tanjung Raja yang ada di pelosok Lampung Utara. Insya Allah kita bersama-sama menuju sekolah yang lebih baik lagi. Saya dan semua rekan-rekan dari SMP Negeri 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam